Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi abda'a hadzal kauna liyatafakkara ulul albab limadza. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa malaza sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi ashhadal afkara ishhada wa ala alihi wa sahbihi sadati uswatan afzaza. Amma ba'du, ketika lapar maka yang dibutuhkan adalah makanan. Ketika haus maka yang dibutuhkan adalah minuman. Betapa senangnya orang yang lapar ketika mendapatkan makanan, dan betapa senangnya orang yang haus ketika mendapatkan minuman. Tidak enak orang yang lapar, tidak enak orang yang haus. Sebagaimana demikian, tidak enak juga orang yang hidupnya penasaran. Sebagaimana tadi lapar butuh makanan, haus butuh minuman, maka pertanyaan butuh jawaban. Sebagaimana tidak enaknya lapar ketika tidak ada makanan, haus ketika tidak ada minuman, maka tidak enak pula orang hidup yang penasaran tanpa ada jawaban. Maka dalam kitab yang akan kita baca ini ada 300 pertanyaan yang berbentuk limadza, kenapa. Maka bagi orang yang menggali hikmah selalu penasaran. Bahkan yang dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min, hikmah itu adalah barang berharganya orang mukmin. Aina wajadaha akhadha. Maka di antara salah satu hikmah itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan kenapa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membaca apa saja yang dimuat dalam kitab ini, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang membuat kita penasaran akan jawabannya. Satu di antaranya adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Gua Hira sebagai tempat bertahanus, berta'abbud, sementara banyak gua-gua yang ada di Makkah sana. Kemudian lima lam yu'azzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah tidak pernah berazan, padahal yang namanya azan juga ibadah, sementara Rasulullah itu selalu melakukan ibadah. Kenapa Nabi tidak pernah azan? Yang ketiga, limahtaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qada'i ila syahadati wal yamin wal wahyu yanzilu alaih. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih butuh kepada saksi ataupun sumpah ketika tidak ada saksi untuk memutuskan sebuah hukum yang terjadi di antara dua orang yang meminta keputusan hakim? Padahal wal wahyu yanzilu alaih. Allahumma la taqtulna bi ghadabi. Sedangkan wahyu masih turun. Kalau Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, ada sesuatu hal yang beliau ingin tanyakan, langsung tanya kepada Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga Nabi yang masih aktif, karena beliau masih hidup, wahyu masih turun. Gampang saja Rasulullah mohon petunjuk kepada Allah untuk jawaban memutuskan sebuah kasus yang beliau hadapi. Tapi kenapa harus butuh saksi? Kenapa harus butuh sumpah ketika tidak ada saksi? Kenapa? Kemudian limadza ja'alu tulu'i syamsi min ghairi sya'asin alamata lailatul qadar? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kemunculan matahari di pagi hari untuk sebagai tanda sebelumnya malam Lailatul Qadar,
tandanya adalah cahayanya tidak menusuk begitu di pagi harinya. Itu sebagai tanda bahwa tadi malamnya adalah telah terjadi malam Lailatul Qadar. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini sebagai tanda, tapi justru Lailatul Qadarnya udah lewat? Apa faedahnya? Biasanya kalau yang namanya tanda itu untuk dijelaskan kepada sesuatu yang akan terjadi. Nah ini kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda tapi sudah terjadi? Why? Kenapa? Lima lam yusra'il wuqufu bi'arafata fil umrah wa qad syuri'a fil hajj. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak disyariatkan wukuf di Arafah ketika umrah, tapi disyariatkan Arafah pada haji? Dan banyak lagi pertanyaannya. Dikatakan di sini pertanyaannya ada alfu mas'alatin wa mas'alatun, 1001 masalah, 1001 pertanyaan, 1001 kenapa, dan 1001 jawabannya, bahkan lebih. Nah ini tentunya sangat menarik bagi orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Sebagaimana menariknya orang yang lapar akan makanan, tertariknya orang yang haus akan minuman. Yang menghargai ilmu itu adalah orang yang berilmu. Orang yang tidak tertarik dengan ilmunya berarti bukan orang yang berilmu. Orang yang tidak tertarik dengan makanan, ya tentu indikasi awal bahwa dia memang kagak lapar. Maka ketika orang ngaji dia tidur aja, ya udah berarti dia bukan termasuk min ahli ilm. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mendapat jawaban atas pertanyaan lima zahtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghara Hira'in litta'abbudi fihi duna ghairihi minal amkinah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih gua Hira sebagai tempat bertahanus, beribadah, bukan gua-gua yang lainnya? Ternyata jawabannya adalah karena gua Hira itu mengarah view-nya itu menuju Ka'bah. Wa huwa yuhibbu ru'yataha, dan Rasulullah itu sangat senang melihat Ka'bah. Jadi kalau kata peribahasa orang dulu, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Satu kali pekerjaan banyak hal yang bisa diselesaikan. Melihat Ka'bah ibadah, bertahanus juga ibadah. Maka beliau berusaha menggabungkan dua hal ini, bertahanus dan juga melihat Ka'bah langsung. Wa qala al-'Allamah Asy-Syarwani wa kanat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla fardil maktubatil khamsi fi ghairi Hira bitafakkuri fi masnu'atillah wa ikrami man yamurru alaihi min al-dhifah. Wa kana yata'abbadu fihi al-layaliya dawatil adad. Ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum difardukan salat 5 waktu itu di Gua Hira dengan tafakkur, mengambil pikir, memikirkan fi masnu'atillah, tentang ciptaan Allah. Hebatnya sebuah pikiran itu, powernya pikiran itu mampu menggerakkan sesuatu yang tidak bergerak. Itu besi, karena dipikirkan bisa terbang. Itu hebatnya pikiran. Dulu besi nggak terbang, sekarang besi bisa terbang. Pesawat, helikopter, itu buah pemikiran. Hebat itu. Maka berpikir itu merupakan ibadah. Apalagi berpikir mengenai tentang hal-hal yang bisa menumbuhkan keimanan. Karena dikatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Berpikir 1 jam
menalaah, meraba diri, ya, sehingga menimbulkan kesadaran 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun siang malam ibadah. Masya Allah. Ini hebatnya berpikir. Maka apabila ada orang di usia yang cukup matang seharusnya, tapi masih jadi kayak bocah, masih seperti anak-anak, setelah mengerti betapa pentingnya sholat tahajud, tapi dia nggak tahajud, betapa pentingnya ngafalin Al-Quran, tapi nggak tertarik ngafal Al-Quran, betapa pentingnya doa, bahkan bab doa selesai, manfaat wirid selesai, sholat duha keutamaannya sudah tahu, tapi dia tidak menjadikan itu amaliyah yang menjadi rutinitasnya, nggak tertarik. Apa yang kurang pada dirinya? Tafakkur. Dia nggak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak punya waktu untuk meraba diri. Ini penting. Maka Rasulullah SAW sebelum dilegitimasi menjadi seorang Rasul, beliau telah lama berpikir tentang bagaimana urusan keumatan. Sehingga ketika beliau ditugaskan, beliau sudah punya planning, beliau sudah punya program-program yang harus dijalankan. Nah ini penting. Contoh bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Jadi sejauh waktunya sebelum diaktifkan, beliau sudah punya rencana-rencana kebaikan. Maka di awal masuk tahun ajaran baru ini penting untuk kamu sekalian memprogram, merencanakan, bertafakur apa yang saya harus lakukan di masa yang akan datang. Jangan mengulang kegagalan di masa lalu. Apa yang kau dapatkan hari ini adalah hasil kerjamu masa yang lalu. Kalau kau ingin melihat kesuksesanmu di masa akan datang, maka buat saat ini programnya. Wa afdalul jami' al-iman. Maka dari semua pekerjaan-pekerjaan ibadah itu adalah pekerjaan yang meningkatkan iman. Selesai pertanyaan pertama. Kemudian 5 natlubul wasilata lahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahibuha la mahalata. Kenapa kita meminta kepada Allah satu derajat yang namanya al-wasilah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sahibuha la mahalata. Padahal beliau kelak akan menjadi pemilik wasilah atau derajat tertinggi tersebut tanpa diragukan, tanpa kecuali. Jawabannya adalah an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqulu, tsumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu ta'ala 'alaihi biha 'ashra." Apabila kalian mendengar orang berazan, maka ucapkan seperti apa yang dia katakan. Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya orang yang bersolawat kepada aku 1 kali, Allah akan bersolawat menurunkan rahmat untuknya 10. Summa, kemudian setelah bersolawat tadi, salullaha liyal wasilata, mintalah oleh kalian kepada Allah, berdoalah oleh kalian kepada Allah. Apa yang diminta? Al-wasilah, wasilah untukku, derajat wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, kan sesungguhnya yang namanya wasilah itu satu kedudukan di dalam surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillahi ta'ala, tidak pantas, tidak layak, tidak diberikan kecuali hanya untuk satu hamba di antara hamba Allah Ta'ala, hanya untuk satu orang saja. Wa arju an akuna ana huwa, wa arju an akuna huwa ana, dan aku berharap akulah orang tersebut. Faman sa'alallaha liyal wasilata, barang siapa meminta kepada Allah untukku derajat wasilah itu, halat lahu syafa'atu,
maka dia dapat qauta syafaat dariku. Rawahu Muslim hadis 384. Jadi kenapa kita berdoa kepada Allah, meminta agar Allah memberikan derajat wasilah kepada Rasulullah, padahal wasilah itu memang diperuntukkan untuk Rasulullah? Tujuannya agar kita dapat qauta syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nggak hafal doa azan, ya rugi. Usahakan kita semakin banyak sabab-sabab dapat syafaat dari ilmu, dari Al-Quran, dari orang soleh, dari wali, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Jadi faedahnya adalah kembali kepada kita. Layaknya ketika ada gelas yang sudah penuh, kemudian diisi air, maka air itu bakal tumpah. Sebagaimana salawat dan salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah penuh dengan salawat dan salam dari Allah. Sebagaimana bunyi ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Allah. Maka baru kita diajak. Jadi Nabi sudah penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah, salawat itu kepada Allah untuk Rasulullah, maka melimpahnya kepada kita. Sebagaimana tadi gelas yang dipenuhi air, diisi air tentunya limpah, maka melimpahnya kepada yang mengisinya. Pertanyaan ketiga, lima waqa'a sahwu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wassahwu min sya'nillahi. Kenapa terjadi lupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wassahwu min sya'nillahi, sedangkan yang namanya lupa itu diantara tanda orang yang lalai. Kok Nabi lupa? Berarti Nabi lalai dong. Bagaimana jawabnya? Innama waqa'a sahwu, sesungguhnya terjadinya lupa dengan kosakata as-sahwu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu, bahwasanya ghaba an kulli ma siwallah, hilang dari Rasulullah, hilang dari pikiran Nabi, an kulli ma siwallah, sesuatu selain Allah. Fasaha an ghairihi ta'ala, sehingga Nabi lupa dari urusan yang selain Allah. Jadi kenapa Nabi dalam sholat itu lupa? Karena Nabi penuh kesadaran pikiran beliau, ingatnya hanya kepada Allah, sehingga lupa selain Allah. Ruku, bacaan itu kan selain Allah. Rasulullah ingatnya sama Allah sehingga lupa kepada yang selain Allah. Nah, kalau kita lupanya kebalik, kita ini lupa dari Allah, ingatnya urusan selain Allah. Lalu urusan selain Allah itu juga saling tumpang tindih, sehingga urusan bacaan lupa karena urusan pekerjaan duniawi. Jadi sama-sama lupa kosakatanya, tetapi kronologisnya yang berbeda. Kalau kita lupa dari Allah, lupa dari urusan akhirat, ingatnya urusan dunia. Tapi kalau Rasulullah lupa dari urusan dunia dan lupa dari urusan akhirat karena ingatnya hanya kepada Allah.
Washtaghala bi ta'zimillahi faqat, dan Nabi jadi lupa dari segala sesuatu kecuali Allah itu karena Nabi sibuk mengagungkan Allah saja. Wa ma ahsana qaulu ba'dihim, alangkah bagusnya sebuah syair yang diucapkan oleh sebahagian ulama atau salah satu di antara mereka, ya sa'ili an rasulillahi kaifa saha wasahwu min kulli qalbin ghafilin lahi qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu. Ya sa'ili, wahai orang-orang, wahai orang-orang yang bertanya, an Rasulillah, tentang Rasulullah, kaifa saha, kok bisa Nabi lupa? Wasahwu min kulli qalbin ghafilillahi, sedangkan yang namanya lupa dari setiap hati itu adalah lalai dan ghafil, lalai dan lahi, sinonim. Ghafil dan lalai dan teledor gitu ya. Qad ghafa an kulli syai'in sirruhu, Nabi itu hilang. Apa yang hilang? An kulli syai', dari segala sesuatu, sirruhu. Jadi dalam hati Nabi hilang segala sesuatu selain Allah. Fasaha amma siwallah, beliau lupa dari selain Allah. Jadi yang diingat Allah saja, dari selain Allah lupa, teledor, lalai. Fatta'zimu, maka Nabi itu gara-gara lupa adalah karena saking mengagungkan Allah. Jadi jawabannya kenapa Nabi lupa, sedangkan lupa itu adalah bagian daripada orang yang lalai, maka jawaban pertama adalah Nabi itu lupa dari selain Allah. Nabi lalai dari selain Allah. Yang Nabi ingat hanya Allah saja. Jadi sahwunya Nabi kelas tinggi, yang berharga, bernilai. Kemudian lima jaza sahwu 'alal anbiya'i dunan nisyan. Ada dua kata yang kalau diterjemahkan selalu sama. Apa itu? As-sahwu artinya lupa, an-nisyan artinya lupa. Lalu apa perbedaan dari dua ini? Dan kenapa Nabi itu boleh sahwu tapi tidak boleh nisyan? Lima jaza sahwu 'alal anbiya dunan nisyani. Kenapa boleh terjadi as-sahwu, lupa, versi as-sahwu terhadap para nabi, tapi tidak boleh lupa versi an-nisyan? Tidak boleh di sini maksudnya tidak terjadi untuk nabi. Jawabannya as-sahwu jaizun 'alal anbiya bi khilafin nisyan li'annahu naqsun. Lupa dengan versi sahwu itu hukumnya boleh terjadi. Ini jaiz, ini hukum akli ini. Bukan jaiz hukum fikih. Hukum akli. Jaizun 'alal anbiya itu boleh terjadi kepada anbiya bi khilafin nisyan. Beda lagi kalau lupa versi an-nisyan. Kenapa? Karena lupa versi an-nisyan li'annahu naqsun, itu adalah kekurangan. Maka salah satu sifatnya Nabi yang wajib kita ketahui adalah beliau itu disucikan daripada sifat kekurangan. Wa ma fil akhbar min nisbatin nisyan ilaih. Adapun apabila terdapat di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, ada kata-kata nisyan,
disandarkan kepada Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, fal muradu bin nisyani fihi as-sahwu. Jadi kalau nanti ketemu dalam hadis Nabi nasya, Nabi lupa, tapi dengan menggunakan kata-kata nisyan, fal muradu, maka yang dimaksud dengan kata an-nisyan tersebut adalah as-sahwu. Apa sih maksudnya? An-nisyan artinya lupa, as-sahwu artinya lupa, beda-beda ya. Apa sih kagak jelas? Ini baru dijelaskan. Wa fi syarhil mawaqif, di dalam syarah kitab al-mawaqif ada penjelasan al-farqu bainas sahwi wan nisyan, perbedaan antara sahwu dan nisyan yang sama-sama artinya lupa tadi. Bi'annal awwala, bahwasanya yang pertama yakni as-sahwu artinya adalah zawalus surati anil mudrikah, hilangnya sesuatu gambaran di ingatan, ma'a baqaiha, disertai masih tetapnya itu sesuatu fil hafizah, di dalam hafalannya. Jadi yang namanya lupa versi as-sahwu itu hilang dari ingatan, hilang dari kesadaran pada saat itu, tetapi hafalannya masih ada. Jadi kalau diulang ketemu lagi tuh. Kalau dia sudah fokus ketemu lagi. Itu namanya as-sahwu. Wa amman nisyan, adapun lupa versi an-nisyan, zawaluha anhuma ma'an, yaitu hilangnya ingatan tadi itu sekaligus hafalannya juga hilang. Itu namanya nisyan. Fayahtaju fi usuliha ila sababin jadidin. Orang yang lupa tadi butuh kepada menghafalnya lagi dengan sebab yang baru. Fayahtaju fi usuliha, maka butuh orang yang lupa dengan versi nisyan tadi menghasilkan ingatan itu ila sababin jadidin, kepada sabab yang baru. Jadi kalau lupa versi as-sahwu itu kagak ngeh namanya, hilang fokus, hilang ingatan, tetapi hafalannya masih ada. Begitu fokusnya ada, maka ingatannya kembali lagi. Tapi kalau nisyan, lupa versi nisyan, maka itu dia hilang ingatannya dan juga hilang hafalannya. Di benaknya benar-benar ngeblank, hilang. Jadi untuk hadir hafalan itu dia kudu ngapalin lagi, enggak cuma sekedar fokus. Nah, itu bedanya antara as-sahwu dengan an-nisyan. Selanjutnya, lima lam yu'adzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah azan? Apa jawabannya? Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah.